Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Yang sangat saya hormati manajemen Masjid Nasional Al-Akbar Surabaya, seluruh kaum muslimin muslimat yang mengikuti acara ini, terutama saudara-saudaraku yang sekarang beristirahat isolasi mandiri, yang telah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yang insya Allah semuanya disayang dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, pagi ini kita bersama-sama telah melaksanakan munajat dan zikir, dan ini adalah karakter seorang mukmin, bahwa tidak ada sesuatu yang tidak bisa diselesaikan kalau kita melibatkan Allah. Dan bukti kita melibatkan Allah dalam segala urusan kita ini adalah selalu munajat dan berzikir. Tentu harapan kita semua zikir yang telah kita panjatkan semua dikabul, diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, bahwa hidup mati ini adalah ujian. Hidup ujian, mati pun adalah ujian. Apa ujian itu? Ujian itu sesuatu yang diberikan Allah kepada hambanya untuk mengukur keimanan. Jadi sesungguhnya pandemi COVID-19 ini adalah cara Allah untuk mengukur keimanan kita. Sejauh mana? Apakah benar iman kita ini, ataukah iman kita ini adalah bohong? Karena keimanan seseorang itu terkadang tidak bisa dilihat pada saat dia bahagia. Tapi justru keimanan seseorang itu bisa nampak dan bisa dilihat pada saat dia susah. Pada saat diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kabar gembiranya teman-teman sekalian, kabar gembiranya bahwa ketika Allah itu hendak mencintai hambanya, maka satu-satunya cara yang Allah berikan kepada hamba itu adalah dengan mengujinya. Dalam hadis yang sahih, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan, "Idza ahabballahu abdahu ibtalahu." Jika Allah ingin mengungkapkan rasa cinta kepada hambanya, ibtalahu, maka Allah akan mengujinya. Jadi yakinkan diri bahwa siapapun yang sekarang sakit, siapapun yang sekarang diuji oleh Allah, Anda sekarang sedang menikmati kasih sayang Allah. Anda sekarang disayang Allah. Anda mendapatkan cinta Allah. Dengan bala itu Anda mendapatkan cinta dari Allah. Mudah-mudahan semuanya bisa merasakan cinta ini. Banyak orang yang hidupnya enak misalkan. Hati-hati, terkadang Allah Subhanahu wa ta'ala juga menguji orang yang hidupnya enak ini dengan istidraj. Apa itu istidraj? Kata orang Jawa, dilulu. Mungkin teman-teman sekalian pernah kenal Fir'aun? Pernah kenalan di mana? Pernah jumpa di mana? Saya sering jumpa Fir'aun ini. Di mana? Di Quran. Makanya kalau ditanya orang itu kalau tidak pernah jumpa Fir'aun, saya pastikan dia tidak pernah baca Quran. Fir'aun itu di surat yang pertama sudah muncul dia. Surat Al-Baqarah itu sudah muncul. Fir'aun itu oleh Allah diberikan sehat. Tidak pernah punya problem dalam hidup. Dia seorang raja. Uangnya banyak. Istrinya juga banyak. Mungkin ada yang niru ini. Pasukannya banyak. Dia punya power. Dengan ucapannya dia bisa merubah dunia, bisa merubah sesuatu. Itu Fir'aun. Bahkan konon dalam sejarah Fir'aun ini tidak pernah sakit. Jangankan COVID, wahing lo gak tahu. Demam tidak pernah. Dan ada orang yang berharap seperti ini, padahal semua apa yang dia rasakan, kebahagiaan itu istidraj dari Allah. Diluluh sama Allah. Mau diluluh teman-teman? Anda disayang sama Allah dengan COVID ini, Masya Allah. Nah, ini harus kita rasakan kasih sayang Allah ini.
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu pernah berdoa dalam satu hadis. Mungkin doa ini jarang disampaikan. Apa doa Nabi? Ya Allah, hindarkan aku dari mati mendadak. Ada doa itu. Ya Allah, hindarkan aku dari mati mendadak. Apa maksud Nabi? Aku ini kepingin mati tapi sakit dulu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam doanya dikabul sama Allah. Sebelum wafat Nabi itu sakit. Ada sejarah mengatakan sakitnya Nabi itu 12 hari, ada yang mengatakan 13 hari. Persis kalau isolasi mandiri. Hampir 2 minggu. Ceritanya begini teman-teman. Cerita ini saya angkat supaya kita itu selalu bahagia. Bahwa junjungan kita, Nabi kita, panutan kita pun juga sakit. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menghadiri pemakaman seorang sahabat di pekuburan Baqi' di Madinah. Lepas selesai, Rasulullah kemudian demam tinggi. Nggak tahu, cepat sekali Rasulullah demam tinggi. Kemudian kepala beliau sakit sekali. Bahkan beliau bilang kepada Fatimah kalau zat perasanya ini hilang. Lidahnya sudah hilang, penciumannya beliau juga hilang. Ini mohon maaf kalau Rasulullah hidup sekarang, itu COVID itu. Sampai akhirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat. Untuk apa Allah menurunkan sakit ini? Dijelaskan sama Nabi, aku ingin sakit agar dosa-dosaku terampuni dengan sakit ini. Dan urusan sakit ini kan follow up-nya ada 2, solusinya ada 2. Kalau nggak mari ya mati gitu aja. Dan itu sudah menjadi lumrah. Jadi pertama, ayo kita rasakan betul-betul kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau ditanya kita semua, apa ibadah yang paling bagus dan paling banyak pahalanya? Yang baca Quran pasti sering tahu. Yang paling besar itu jihad di jalan Allah. Jihad di jalan Allah. Karena orang berjihad itu kalau mati, matinya syahid. Mati syahid itu apa? Yadkhulunal jannata yurzaquna fiha bighairi hisab, masuk surga tanpa hisab. Jihad. Dan tahukah teman-teman sekalian, sekarang ini kita semuanya oleh Allah diberikan kesempatan untuk mendapatkan pahala besar itu. Semuanya. Jadi mulai yang sakit ini jihad karena harus melawan perang dengan COVID ini. Jadi perangnya perang melawan penyakit, itu jihad. Makanya orang yang insya Allah wafatnya dalam keadaan syahid. Dokter juga berjihad dengan bagaimana memeriksa pasien, menjaga pasien dengan kondisi rumah sakit yang luar biasa ini penuh akhir-akhir ini, hari-hari ini. Itu juga jihad. Pemerintah dengan PPKM darurat ini juga berjihad, mencari solusi bagaimana memutus mata rantai tertularnya COVID. Mereka yang ada di lapangan, polisi, TNI, relawan, semuanya berjihad. Dan kita ingin tampil sekarang di Masjid Al-Akbar ini juga sebagai mujahid, walaupun hanya sekedar, bukan sekedar, dengan apa yang bisa kita lakukan, untaian doa. Jadi yang harus kita lakukan ini teman-teman sekalian sekarang ini, apa yang harus kita lakukan? Apa yang bisa kita lakukan? Ini ikut relawan juga tidak, ikut bantu pemerintah juga tidak. Tapi maitu, what the meaning of maitu? Mencela terus. COVID ini tidak akan bisa hilang dengan celaan saja. COVID ini tidak akan bisa lenyap dari bumi Indonesia hanya dengan hinaan saja, hanya dengan kata-kata kotor saja. Tapi COVID ini memang ujian dari Allah. Harus kita selesaikan bersama-sama sesuai dengan potensi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Pemerintah dengan potensinya, relawan TNI Polri dengan potensinya, para dokter dengan potensinya, dan kita semua kaum muslimin yang sekarang berada di rumah Allah di Masjid Nasional Al-Akbar, potensi kita adalah mendoakan kepada mereka. Ini yang harus kita lakukan. Insya Allah dengan sinergi potensi ini segala sesuatu akan selesai dan COVID ini akan segera diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi sekarang ini kita lagi disayang Allah, dan yang kedua, kita sedang diberikan kesempatan untuk berjihad dengan potensi yang diberikan Allah masing-masing. Ayo
Ayo saling memberikan semangat sebagaimana yang disampaikan Allah Subhanahu wa taala bahwa semua manusia itu akan rugi kecuali mereka yang beramal soleh. Siapa yang beramal soleh itu? Mereka yang selalu berwasiat dengan kebenaran dan berwasiat dengan kesabaran. Kalau sekarang keluarga kita yang kena, kita pun yang akan sedih. Kalau sekarang kita yang kena, mungkin keluarga kita akan sedih. Kita rasakan kasih sayang Allah lewat wabah ini, lewat pandemi ini, dan kita rasakan betapa Allah memberikan kesempatan dan peluang kita seluas-luasnya untuk berjihad sesuai dengan bidang kita masing-masing. Semoga hal seperti ini bisa dicontoh oleh seluruh masjid atau komunitas, karena kita sebagai orang yang beriman sangat yakin dengan ucapan yang setiap sholat kita ucapkan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, dan hanya kepadamu ya Allah kami mohon pertolongan. Mudah-mudahan semuanya diberikan porsi dari Allah, yaitu porsi kasih sayang dan porsi berjihad. Insya Allah semuanya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari kita tutup majelis mulia ini dengan bersama-sama munajat dan berdoa kepada Allah. Yang wafat kita doakan, yang masih sakit kita doakan, yang sehat semuanya kita doakan. Kita awali doa kita dengan membaca ummul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha jami'is sayyiat wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Ghaffar, ya Ghaffar, ya Ghaffar. Engkau yang maha mengampuni segala dosa, ampuni dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa pemimpin-pemimpin kami ya Allah, dosa kaum muslimin, muslimat, mukminin, mukminat, mereka yang masih hidup maupun mereka yang telah wafat. Allahumma ya Allah, jika semua bala dan ujian ini karena dosa-dosa yang kami perbuat, hapuskan dosa-dosa kami ya Allah. Sungguh kami mohon ampun atas kezaliman kami ya Allah. Sungguh kami mohon ampun atas khilaf dan dosa kami ya Allah. Kalau bukan Engkau yang mengampuni kami, kalau bukan Engkau yang menyayangi kami, kami semua menjadi orang-orang yang rugi ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Syafi, ya Syafi, ya Syafi. Engkau yang menyembuh segala penyakit ya Rabb. Engkau yang menurunkan obat atas semua penyakit. Sembuhkan penyakit saudara-saudara kami ya Rabb. Sembuhkan penyakit orang-orang yang kami cintai ya Allah. Sembuhkan penyakit kami ya Allah. Penyakit khususnya penyakit COVID-19 ini ya Rabbal Alamin. Berikan mereka hati yang ikhlas. Berikan mereka hati yang sabar menghadapi ujian ini ya Rabbal Alamin. Allahumma ya Allah, untuk mereka yang wafat, untuk mereka yang meninggal dunia, ampuni dosa-dosa mereka ya Allah. Terima amal baik mereka ya Allah. Terangi, lapangkan kuburnya ya Allah. Jadikan mereka manusia-manusia yang syahid, yang masuk surgamu kelak tanpa hisab. Allahumma ya Allah, berikan kami hati yang ikhlas menghadapi semua ujian ini, sabar menghadapi kenyataan ini, dan jadikan kami orang-orang yang pandai bersyukur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya
wa abu'u bidzambi faghfir li fa innahu la yaghfiruz dzunub illa anta. Ya Allah, bukakan mata hati kami dengan ujian ini, kuatkan iman kami ya Allah, kuatkan Islam kami ya Allah, jadikan kami menjadi hamba-hamba yang istiqomah, istiqomah dalam beribadah, istiqomah dalam ketaatan, istiqomah yang selalu berharap dan munajat kepadamu ya Rabbal Alamin. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Ya Rabb, tutup usia kami dengan membawa iman, tutup usia kami dengan membawa Islam, tutup usia kami dengan membawa kebaikan, dan tutup usia kami dengan husnul khatimah. Allahumma yassir umurana wa hassil maqasidana wa balighna ilaika ya Allah. Allahumma khtimna bil iman, Allahumma khtimna bil Islam, Allahumma khtimna bil khair wa khtimna bi husnil khatimah. Ya Allah, mudahkan lisan kami saat kami kelak menghadapmu di akhir hayat kami, melafalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ma huwa ahlu. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf lahir batin. Saya akhiri, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.